SmackDown, dan NXT. Nah, di video ini kita bakal bahas 10 rekrutan terbaik WWE di tahun 2024. Emang sih nggak semuanya sempurna, tapi mereka ini yang paling berkesan dan berpengaruh buat WWE di tahun ini. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Yang ke-10, Eric Rowan kembali bersinar di Wyatt Six. Eric Rowan balik lagi ke WWE di tahun 2024 dan langsung gabung sama Uncle Howdy di grup baru yang namanya Wyatt Six. Melihat Rowan ada di storyline yang berhubungan sama Bray Wyatt lagi tuh rasanya pas banget. Kayak nostalgia tapi fresh. Wyatt Six sendiri sejak debut langsung jadi favorit banyak orang. Meskipun belum terlalu banyak melakukan hal besar, aura grup ini udah kuat banget. Rowan memang bukan rekrutan terbaik, tapi dia pantas ada di top 10 karena Wyatt Six berhasil jadi tambahan yang solid di midcard WWE. Yang ke-9, Naomi jadi andalan di divisi wanita. Naomi balik ke WWE di acara Royal Rumble tahun 2024 setelah sebelumnya sukses besar di TNA. Walaupun comebacknya nggak sesuai ekspektasi banyak orang, Naomi tetap jadi nama yang penting banget di divisi wanita SmackDown. Dia selalu bisa diandalkan, baik di single match maupun tag team, dan udah bantu banget ngebawa divisi wanita ke level yang lebih stabil. Walaupun bookingnya kadang nggak sekuat talentanya, rekrutan ini tetap jadi keuntungan besar buat WWE. Yang ke-8, Motor City Machine Guns cepet naik daun. Chris Sabin dan Alex Shelley alias Motor City Machine Guns akhirnya masuk WWE setelah bertahun-tahun ditunggu. Mereka langsung bikin gebrakan di divisi tag team SmackDown dengan membawa pengalaman bertahun-tahun di dunia gulat. Gak butuh waktu lama buat mereka jadi WWE Tag Team Champions, meskipun ada beberapa orang yang merasa itu terlalu cepat. Walaupun perjalanan mereka ada naik turunnya, MCMG tetap jadi tambahan berharga karena mereka bawa pengalaman dan chemistry yang gak main-main ke divisi tag team WWE. Kedepannya, mereka juga bisa jadi mentor buat tim-tim yang lebih muda. Yang ke-7, Andrade membuktikan diri di midcard WWE. Setelah sempat gagal di WWE sebelumnya, Andrade akhirnya balik lagi di tahun 2024 dengan semangat baru. Awalnya dia sempat kayak nyasar di roster, tapi begitu dikasih kesempatan, Andrade langsung jadi nama penting di midcard. Salah satu highlight karirnya tahun ini adalah seri 7 pertandingan melawan Carmelo Hayes. Match-match mereka bikin SmackDown jadi acara wajib tonton selama beberapa minggu. Meskipun Andrade belum masuk ke main event scene, dia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ini jelas jadi langkah yang tepat buat dia dan WWE. Yang ke-6, Ethan Page langsung bersinar di NXT. Ethan Page cabut dari AEW dan langsung pindah ke NXT. Di sana, dia dapat push besar dan langsung jadi NXT Champion. Meskipun beberapa feud-nya ada yang biasa aja, keputusan Ethan buat pindah ke WWE jelas langkah yang bagus buat karirnya. Di WWE, Ethan kelihatan lebih nyaman dengan gaya mereka. Karakter dan performanya jadi lebih matang. Rasanya dia bakal jadi tambahan yang bagus banget buat midcard di roster utama nanti, bahkan bisa lebih dari itu. Yang kelima, Tama Tonga bikin heboh di Bloodline. Tama Tonga debut di SmackDown setelah WrestleMania dan langsung gabung sama Solo Sikoa di grup Bloodline yang baru. Kehadiran Tama bikin storyline Bloodline jadi lebih fresh dan menarik buat diikutin. Tama Tonga tampil meyakinkan, baik dari segi karakter maupun pertarungan di ring. Dia udah sering tampil di main event dan berhasil kasih performa yang gak kalah dari superstar lain. Walaupun saudara dia, Tonga Loa, juga debut, Tama jelas lebih stand out dan jadi sorotan utama di grup ini. Ya. Yang keempat, The Rock kembali dan tampil luar biasa di tahun 2024. The Rock punya hubungan yang on-off sama WWE, tapi di tahun 2024, dia balik lagi dengan cara yang gak tanggung-tanggung. Selain jadi anggota Board of Directors, dia juga sering muncul di TV selama Road to WrestleMania. Heel turn-nya yang mengejutkan bikin semua orang heboh dan setiap segmen yang dia ikuti selalu terasa penting. Bahkan saat dia balik ke ring, dia berhasil membuktikan kalau dia masih salah satu yang terbaik. Tapi karena rekrutan lain lebih berdampak buat jangka panjang WWE, The Rock gak bisa masuk ke 3 besar. Tapi tetap, dampaknya The Rock tahun ini tuh gede banget. Yang ketiga, Julia adalah masa depan divisi wanita. Kedatangan Julia ke WWE udah ditunggu-tunggu banget dan dia berhasil memenuhi ekspektasi. WWE jelas punya rencana besar buat dia, terlihat dari cara mereka membangun debut dan match-match awalnya. Di NXT,
Julia udah mulai membawa pengaruh yang besar. Dia punya gaya bertarung yang unik dan karisma yang bikin dia beda dari yang lain. Di usia yang masih muda, Julia punya potensi jadi salah satu wajah utama di divisi wanita Raw atau SmackDown beberapa tahun ke depan. Rekrutan ini jelas investasi jangka panjang yang cerdas buat WWE. Yang kedua, Stephanie Vaquer langsung klop di NXT. Walaupun Julia luar biasa, Stephanie Vaquer sedikit lebih unggul karena WWE berhasil merekrut dia dari AEW. Dalam persaingan itu, WWE menang besar karena Vaquer sebenarnya bisa aja gabung ke tempat lain. Di NXT, Vaquer udah menunjukkan adaptasi yang cepat dengan gaya WWE. Dia nggak cuma cepat belajar, tapi juga langsung kasih match-match berkualitas. Potensinya untuk jadi pemain penting di divisi wanita sangat besar. Rekrutan ini jadi bukti kalau WWE punya mata yang tajam, rekrut talent-talent untuk masa depan. Yang pertama, Jacob Fatu hebohkan WWE di tahun 2024. Rekrutan terbaik WWE tahun ini gak lain adalah Jacob Fatu. Walaupun sebelumnya belum pernah tampil di promosi besar, Jacob langsung dilempar ke spotlight di SmackDown dan gabung sama Bloodline. Setiap minggu, Jacob terus bikin orang kagum dengan karisma dan kemampuan bertarungnya. Dia udah beberapa kali tampil di main event dan berhasil jadi bagian penting dari storyline besar di WWE. Gak ada rekrutan lain yang punya dampak sebesar dia di tahun ini, dan itulah kenapa Jacob Fatu jadi nomor 1 di list rekrutan WWE terbaik tahun 2024. Menurut kalian gimana? Setuju sama daftar ini atau ada superstar lain yang harusnya masuk? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were